lagi di ibadah online anak sekolah minggu HKBP Sukamaju. Adik-adik di rumah udah pada semangat belum untuk memuji Tuhan? Kalau udah semangat, kakak mau denger dulu. Gimana? Anak sekolah minggu apa kabarnya? Kurang keras. Anak sekolah minggu apa kabarnya? Oke, kalau gitu kita sebelum mulai kita saat teduh, siapkan hati, pikiran, kita bernyanyi Mari Masuk. Untuk segala berkat-Mu pada kami untuk satu minggu ini. Kau masih memberkati kami ya Tuhan, hingga saat ini kami boleh kembali untuk beribadah. Walaupun kami hanya bertemu secara virtual ya Tuhan, kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Siapkan hati, pikiran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik di rumah pada tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama anak kecil? Ngapain dari itu kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus sayang padaku.
Adik-adik di rumah udah pada dapet? Kalau udah dapet, kita sama-sama membacanya ya. Ananias dan Safira, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah tanah itu dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, terbelah Ananias dan putus nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Hai adik-adik, protes sekolah minggu kita untuk hari ini yaitu yang pertama, kita kembali lagi beribadah online seperti biasa di channel YouTube ini. Dan yang kedua, tugas berhorong yaitu yang pertama, horong kecil bisa dilihat di sini, horong sedang bisa dilihat di sini, dan horong besar bisa dilihat di sini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Bye. Adik-adik di rumah masih pada semangat? Kalau gitu, bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan buku ND 214 Sonang di Lambung Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami saat ini bersyukur dan dapat berkumpul dalam jarak yang jauh. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai hati dan pikiran kami, agar kami dapat dimampukan oleh kuasa Roh-Mu memahami firman-Mu. Pujilah Engkau Tuhan, dan berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengar.
Amin. Selamat pagi adik sekolah minggu. Gimana kabarnya di rumah? Pasti sehat selalu kan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita. Meskipun jarak kita dipisahkan oleh COVID-19, jangan sampai mengurangi keceriaan kita di rumah. Dan tetap selalu jaga kesehatan, karena itu adalah yang paling utama saat ini. Oke, saat ini kita akan membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan. Adik-adik sekalian boleh membukanya di rumah, jangan cuma dipegang-pegang, tapi harus tetap dibaca. Oke? Yang menjadi firman untuk kita pada minggu hari ini yaitu diambil dari Efesus 5. Efesus 5 ayat 8 dan ayat 9. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Adik-adik di rumah silakan ikuti. Abang akan bacakan dari sini. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Memang dahulu kamu, abang, kakak-kakak sekolah minggu, mama dan bapak di rumah, dan kamu adik-adik sekolah minggu adalah kegelapan. Mungkin pada saat yang lampau adik-adik sekalian adalah kegelapan. Tapi sekarang kata Tuhan, kalian bukan lagi kegelapan. Abang, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga bapak di rumah, dan juga adik-adik sekalian bukan lagi kegelapan, tapi sudah menjadi terang. Untuk itu karena kita semua adalah terang, jadilah terang yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan juga kebenaran. Itulah inti dari firman kita kali ini. Sudah selesai kan? Tunggu dulu. Abang ada satu cerita yang mungkin bisa kita dalami lagi terkait dengan firman kita kali ini. Pasti semua adik-adik pernah nonton film Naruto kan? Pasti. Apalagi yang cowok-cowok yang di rumah. Kakak-kakak sekolah minggu pun pasti pernah nonton Naruto. Mungkin adik-adik yang cewek jarang nonton Naruto, atau mungkin sekali-sekali, atau mungkin belum pernah. Tapi cobalah nonton film Naruto. Banyak hal-hal yang bisa kita petik dari film Naruto. Sama abang juga. Abang itu pencipta kali film Naruto, karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari film itu. Termasuk menyangkut firman kita kali ini. Ya, film Naruto didominasi oleh dua tokoh. Yang pertama, yang pasti Naruto. Yang kedua adalah siapa? Sasuke, temannya Naruto. Kenapa mereka dominan? Mungkin mereka yang paling diistimewakan dalam film ini. Di iklan-iklan atau di poster-poster, justru foto mereka berdua yang selalu dipampangkan. Untuk itu abang mau menarik suatu intisari dari pertemanan Naruto dan Sasuke. Sebelum Naruto dan Sasuke berteman, mereka itu punya masa lalu yang sama-sama dirundung kegelapan. Sasuke itu adalah anak yang awalnya ceria, awalnya baik, tapi suatu ketika keluarganya itu semua dibunuh, hingga tinggal dirinya sendiri. Mana lagi sedihnya. Dan di dalam kesedihan itu terseliplah sifat balas dendam. Dan itulah salah satu kegelapan yang menyelimuti Sasuke. Yang kedua Naruto, sama seperti Sasuke. Naruto juga adalah anak yang dirundung kegelapan. Kenapa kegelapan? Naruto itu dikisahkan sebagai seorang anak yang terlahir menjelma atau jelmaan dari monster musang atau rubah. Nah, dalam jelmaannya itu sebagai seekor musang, monster musang, akhirnya seluruh orang di desanya membenci dia. Anak-anak tidak dibolehkan berteman dengan dia dan dia hidup sendirian. Dan itulah kegelapan yang dialami Naruto. Akhirnya dia jadi anak yang bandal, jahil kepada kawan-kawannya, sering mencoret-coreti tembok rumah dan hal-hal yang lainnya.
inilah latar belakang yang sama yang dialami oleh Naruto dan Sasuke, yaitu kegelapan tadi. Tetapi ada perbedaan di antara kedua ini setelah mengalami pertemanan. Seiring berjalannya waktu mereka berubah. Sasuke tetap dalam kegelapannya. Berubahnya adalah semakin menjadi gelap. Dia tidak memperdulikan orang-orang lain. Yang di benaknya hanya adalah balas dendam. Semua harus dibunuh katanya. Dan yang lain-lain. Berbeda dengan Naruto. Seiring berjalannya waktu, Naruto itu menjadi anak yang baik dan dia dikenal sebagai pahlawan perang katanya di situ, di film itu. Nah, ya, dengan berjalannya waktu, tibalah kesimpulan di akhir film itu mereka dipertemukan untuk bertarung antara yang terang dan yang gelap. Naruto yang sudah bangkit dari kegelapan dan menjadi seorang yang terang akan melawan Sasuke, dan pada akhirnya Naruto dapat mengalahkan Sasuke, dan ini simbol terang mengalahkan kegelapan. Nah, apa yang mau kita lihat dari film itu bukan sekedar cerita dan bukan sekedar tontonan biasa, tapi pasti ada makna di balik itu semua. Yang mau kita petik, janganlah seperti Sasuke yang walaupun dia sebagai anak yang ditinggalkan orang tuanya dan notabene dia adalah anak yang hidup dalam kegelapan, tetapi tidak mau berubah. Dia tetap berusaha untuk terus memacu diri, memacu kekuatan untuk membalas dendam. Bukan itu yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi jadilah seperti Naruto. Naruto itu bisa berkembang menjadi anak yang baik. Dari kegelapannya dia menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Itu bukanlah hakikat dirinya. Tetapi Naruto harus bangkit menjadi seorang yang terang, yang bisa melindungi desa, melindungi teman-temannya. Dan pada akhirnya juga di pertarungan terakhir antara Sasuke dengan Naruto, Naruto itu menang. Ya, kita tahu Naruto dan Sasuke itu akhirnya jadi berantam lah, tidak berteman lagi. Dan dipertemukan dalam suatu pertarungan, dan akhirnya Naruto dapat membawa Sasuke lagi menuju terang dan dapat mengalahkan kegelapan itu sendiri. Untuk itu adik-adik sekalian, jadilah terang yang dapat menyinari seisi dunia ini. Mungkin bisa menyinari keluarga, bisa menyinari kawan-kawan di sekolah, bisa juga menyinari kakak-kakak sekolah minggu di sini, bisa juga menyinari kawan-kawan sesama sekolah minggu, anak sekolah minggu. Nah, inilah pesan yang mau disampaikan melalui firman kita kali ini. Jadilah anak terang, jadilah anak-anak terang. Sebab anak-anak terang akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran, dan semua hal-hal yang baik yang ada di bumi ini. Dan jangan menjadi gelap, karena gelap itu adalah yang akan dikalahkan oleh terang. Itu sekali lagi abang tekankan, jadilah anak-anak terang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang terang. Seperti kisah yang sering kami tonton di televisi Tuhan, bagaimana Naruto dan Sasuke yang pada akhirnya Naruto dapat mengalahkan Sasuke dan dapat menyelamatkan dia dari kegelapan. Begitu juga kami melihat Engkau yang menyelamatkan kami dari kegelapan, dan dengan sendirinya kami dituntut untuk menjadi terang itu sendiri. Untuk itu Tuhan, berkati kami, kuatkan kami untuk menjadi anak-anak terang yang dapat menyinari seluruh isi dunia ini, menyinari keluarga kami, masyarakat kami, teman-teman kami, dan siapapun yang kami lihat di dalam kehidupan ini. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar dari firman-Mu ini dapat menjadi bekal kami yang kami jalani dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak yang pandai, pintar, dan melakukan hal-hal baik di tengah-tengah masyarakat.
terlebih di tengah-tengahmu. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah pada tahu nggak sih, walaupun